misalnya temuan studinya begitu, jangan-jangan sebenarnya keluarga itu produsen dari koruptor. Kalau pendapat saya sendiri sih sebenarnya belum basi ya, atau nggak basi ya gitu. Karena tergantung kita melihatnya di tingkatan apa gitu. Mungkin kalau di kota besar kita bisa bilang bahwa ya perempuan itu kiprahnya luar biasa gitu ya. Tapi di kota besar pun kalau kita mau lihat ya soal kesetaraan itu, misalnya berapa sih jumlah CEO perempuan dibandingin sama laki-laki, itu jumlahnya nggak seimbang. Atau misalnya di lembaga pemerintah ya, misalnya berapa orang sih perempuan yang jadi ketua pengadilan dibandingin dengan laki-laki gitu ya. Atau berapa orang sih polwan yang menduduki jabatan strategis, itu juga belum seimbang. Begitu juga dengan aparat penegak hukum yang lain. Juga di posisi-posisi misalnya pegawai negeri sipil, berapa sih perempuan yang menduduki jabatan eselon 1 misalnya gitu ya. Nah, kita masih lihat ketidakseimbangan gitu kalau kita mau kalau kita mau melihat secara dengan teropong lebih dalam gitu. Kalau kita mau lihat di kalangan millennials misalnya gitu ya, memang banyak sekali perempuan-perempuan, tapi karena saya juga belum memperhatikan dengan detail tokoh-tokoh milenial ini gitu. Saya rasa juga ada ketidakseimbangan gitu ya. Nah, apalagi kalau kita masuk ke lebih dalam lagi, berapa sih kepala desa perempuan, ya kan? Atau berapa RT perempuan, RW perempuan gitu ya, itu udah makin dalam lagi gitu. Jadi menurut saya ini adalah area yang masih perlu diperjuangkan gitu. Dan di sisi lain perempuan itu banyak sekali menjadi korban ketidakseimbangan gitu, menjadi korban korupsi, itu juga banyak sekali gitu. Dalam Global Corruption Barometer 2019 misalnya, itu Indonesia menduduki peringkat paling tinggi di ASEAN soal sextortion gitu, di mana sextortion itu korbannya adalah perempuan karena seks itu menjadi mata uang pertukaran gitu ya. Jadi seks itu menjadi alat suap gitu. Nah, itu kan menyedihkan sekali gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa isu kesetaraan itu basi, saya agak bingung gitu ya. Selain itu, kalau menurut saya, kita bisa lihat misalnya pendidikan perempuan-perempuan itu juga masih terbelakang ya. Maksud saya masih banyak sekali perempuan yang belum mendapat pendidikan sebagaimana harusnya. Meskipun itu banyak sekali juga orang bilang karena pengaruh adat istiadat dan sebagainya. Tapi justru disitulah sebenarnya letak penguatan bahwa isu ini sama sekali belum basi gitu. Tokenisme. Kalau menurut saya yang namanya keterwakilan itu kan bukan sekedar number ya. Kayak misalnya sekarang representasi di legislatif 30%. Ya. Menurut saya ini tidak boleh sekedar numbers. Numbers itu adalah harus menggambarkan satu upaya gitu ya. Kalau kita mau 30% keterwakilan, mungkin upaya kita mesti 200% gitu. Kenapa? Karena keterwakilan itu harus dibarengi dengan kualitas kan ya. Jangan cuma numbers. Nah, kalau kita mau bicara kualitas berarti effort usaha untuk mendapatkan 30% itu, kenapa saya bilang jadinya mungkin harus 200 atau 300%. Karena harus diawali dengan proses pendidikan. Nah, persoalannya yang saya lihat kalau berdasarkan
isu yang saya tekuni selama ini di gerakan saya perempuan anti korupsi, itu terlihat sekali bahwa memang pendidikan terhadap perempuan itu masih masih rendah. Jadi gimana kita mau punya 30% keterwakilan gitu. Kalau saya melihatnya kalau keterwakilan tuh harus gini, ada 2 orang nih kandidat misalnya ya di manapun, di posisi apapun atau di legislatif. Mereka harus punya kualitas yang sama. Nah, affirmative action itu diberikan di tingkat ini, bukan diberikan di tingkat-tingkat yang bawahnya gitu. Kalau ada 2 orang yang sama persis, maka affirmative action harus diberikan kepada perempuan untuk memastikan keterwakilannya. Tapi jangan cuma karena saya melihat ada beberapa misalnya kayak partai politik gitu ya, 30%-nya tuh di awal-awal gitu, tapi mereka it's just a number. Mereka nggak berhasil membawa 30% keterwakilan ke tingkat yang lebih tinggi ya. Nah itu yang menurut saya jadinya penting. Dan kalau saya boleh kritik ya, di luar eksternal faktor yang memang harus diinterupsi sama banyak pihak, kita juga punya kelemahan perempuan yang tadi perempuan itu masih perlu menanamkan di dalam dirinya bahwa mereka itu berdaya, bahwa mereka itu punya kekuatan gitu. Nah itu yang melalui gerakan anti korupsi yang di mana saya aktif gitu, ternyata gerakan ini bisa membuat perempuan berdaya dan berani bersuara. Kenapa mereka berdaya dan berani bersuara? Karena mereka punya sesuatu keunggulan, pengetahuan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya gitu. Nah, ini yang kita harus bantu untuk memastikan bahwa perempuan-perempuan ini saya itu bisa, saya itu kuat, saya itu mampu gitu. Dengan punya itu rasanya kita masih bisa berharap bahwa keterwakilan itu bisa dipenuhi gitu. Kalau enggak cuma sekedar affirmative action itu nggak akan pernah bisa tercapai karena affirmative action itu jadi sangat dekat dengan tokenisme. Sebenarnya ini udah saya perhatikan sejak tahun 2004 ya. Jadi kayak gerakan ini lahir 2014. Jadi kayak butuh waktu 10 tahun yang menurut saya sih kelamaan sebenarnya gitu ya. Tapi saya melihat bahwa jadi 2004 itu kan titik di mana saya kebetulan diminta oleh tempat saya bekerja untuk terlibat dalam pembentukan KPK. Nah, saya melihat di situ adalah sebuah titik terang gitu ya. Tapi bertahun-tahun kemudian sampai kira-kira 9 tahun kemudian saya melihat bahwa gerakan anti korupsi ini kayak jalan di tempat gitu ya. Karena kalau melihat dari indeks persepsi korupsi dan sebagainya itu kayak jalan di tempat, dan saya mulai melihat bahwa ternyata gerakan anti korupsi itu cenderung elitis gitu. Jadi banyak dibicarakan, kebanyakan para pria ya yang terlibat di situ. Kemudian banyak sekali mereka dari latar belakang hukum. Padahal korupsi itu bukan persoalan hukum semata, dia persoalan sosial ya, bagaimana cara atau gaya hidup seseorang gitu. Kemudian yang ketiga, banyak sekali mereka dibicarakan di ruang-ruang tertutup ya, di bangku kuliah, di hotel, dimanapun gitu, artinya di ruang-ruang tertutup. Jadi ketika kita ke lapangan, orang tuh masih tetap bingung kalau ditanya, menurut lo korupsi itu apa gitu ya. Mereka selalu melihatnya dari layar kaca, korupsi itu orang yang mengambil uang negara atau dia menggalakkan dan sebagainya. Nah, di sisi lain saya melihat bahwa jangan-jangan elitisme atau eksklusivitas dari pencegahan korupsi ini karena perempuan nggak ada di situ gitu. Padahal perempuan itu menjadi korban yang setidaknya
sedikit lebih besar daripada laki-laki ya, karena laki-laki nggak melahirkan, jadi dia nggak punya resiko korupsi di sektor itu, di area itu ya. Kalau perempuan kan sekarang misalnya kalau kita lihat ya, coba di Google gitu, angka kematian ibu dan bayi itu Indonesia itu termasuk salah satu yang tinggi gitu. Jadi kalau nih mungkin nih ya kalau ngitung nih dampak korupsi laki-laki sama perempuan tuh, misalnya laki-laki 49, perempuan 51 karena ada unsur melahirkan itu. Tapi juga jangan lupa kalau di daerah-daerah tambang ya misalnya, rasanya karena konstruksi badan perempuan yang berbeda dengan konstruksi badan laki-laki, fisik ya maksud saya ya, dan segala perangkat di dalam badannya gitu, perempuan itu lebih rentan terhadap debu-debu tambang dan sebagainya gitu ya, dibandingin sama laki-laki gitu. Itu saya lupa saya baca di artikel mana gitu ya, tapi memang membuktikan itu sebabnya kenapa perempuan-perempuan kendeng itu maju paling depan untuk mencegah pembangunan pabrik semen gitu kan ya. Nah, saya melihat bahwa perempuan itu tidak terekspos di dalam proses pencegahan korupsi atau perlawanan terhadap korupsi. Dan ini sama sekali belum belum dikapitalisir oleh siapapun pada saat itu ya, pada saat 2014 itu. Nah, kebetulan ada studi KPK tahun 2012 tahun 2013 yang menyatakan bahwa hanya 4% orang tua yang mampu mengajarkan kejujuran pada anaknya. Itu di Kota Jogja dan Solo. Nah, 2014. Jadi kita melihat bahwa jangan-jangan kalau misalnya temuan studinya begitu, jangan-jangan sebenarnya keluarga itu produsen dari koruptor. Karena kejujuran kan merupakan paradoks dari korupsi kan gitu. Ya. Jangan-jangan keluarga itu memang produsen utama dari koruptor gitu. Nah, itu juga dilihat sama waktu itu pimpinan KPK Pak Busro Mukodas. Sehingga KPK waktu itu meluncurkan gerakan strategi pencegahan, yaitu pencegahan korupsi berbasis keluarga. Nah, waktu itu kita melihat bahwa nih keluarga ini kan ada bapak, ibu, anak. Mana duluan nih yang kita mau tekan gitu ya untuk kan kita harus kalau kita mau bikin perubahan, kita harus ngitung bahwa upaya yang kecil untuk hasil yang besar gitu kan ya. Nah, kita melihat ibu ini menjadi figur sentral di keluarga gitu ya. Nah, karena nilai-nilai anti korupsi itu kan sebenarnya nilai-nilai dasar ya. Nilai-nilai anti korupsi itu bukan rocket science loh. Dia itu nilai-nilai yang diajarin dari zaman kita kecil gitu sampai sekarang ya. Karena saya ingat banget tuh bapak saya tuh punya mobil dinas gitu ya. Saya itu gak pernah diantar bapak saya naik mobil itu ke sekolah gitu. Jadi karena ibu saya bilang kalau yang mobil kantor itu kan bensinnya pakai voucher dari kantor karena bapak saya pegawai negeri ya. Nah, jadi itu tuh selalu ada dalam ingatan saya ya. Kenapa ya ibu saya nggak mau jadi, dan itu tuh kayak terbawa sama saya gitu. Terbawa sama saya bahwa iya ya, gue itu emang nggak boleh pakai sesuatu yang bukan hak saya gitu. Nah, jadi balik lagi kita melihat bahwa ini perempuan sebenarnya strategic entrance gitu buat pencegahan korupsi. Kenapa? Karena perempuan itu kalau dilihat ya, aktivitas sosialnya banyak banget. Terus perempuan itu senang banget menceritakan sesuatu ya. Dan by nature perempuan itu adalah figur yang kalau ada apa-apa yang dia pikirin itu keluarganya. Di luar dari apapun ya, pasti secara otomatis gitu dia akan melindungi keluarganya duluan. Nah, jadi kita di situ menempatkan bahwa korupsi ini adalah sebuah bahaya gitu. Kalau dan ibu itu pasti melindungi keluarganya dari situ ya. Dan ternyata benar nih,
yang kita uji coba mungkin di SPAK TOT 123 kita melihat bahwa benar ternyata karena dari situ kita melihat gini misalnya poinnya SPAK ya, SPAK itu nggak ngajarin nangkep-nangkepin orang atau lapor-laporin orang ya, tapi kita mengajarkan perilaku koruptif. Jadi misalnya gini, kalau lu ngantri, kalau lu nyerobot antrian, itu perilaku koruptif atau bukan? Perilaku koruptif. Kenapa? Karena itu mengambil hak orang lain untuk dilayani lebih dahulu, gitu kan? Kalau lu nyontek, itu perilaku koruptif atau bukan? Itu perilaku koruptif. Kenapa? Karena kita mengambil manfaat dari orang lain yang belajar, gitu kan? Nah, jadi kalau kita bilang perilaku koruptif ini adalah kita harus hindari karena itu sebenarnya berkaitan dengan peradaban ya, dengan kebudayaan. Jadi kalau kita repot-repot bilang, kalau di Singapura itu orang Indonesia mau ngantri gitu ya, tapi balik ke sini dia nggak ngantri lagi gitu misalnya. Ya itu karena semata-mata karena aturan, tapi di dalam dirinya sendiri belum ada gitu. Nah, SPAK ini berupaya untuk menanamkan itu. Salah satunya yang kita banyak sekali diserang itu adalah misalnya mengenai hadiah ke guru. Ya, mungkin buat banyak orang hadiah ke guru itu kayak biasa aja ya. Tapi hadiah ke guru di daerah-daerah itu sesuatu yang besar sekali. Ada orang tua yang sampai meminjam uang untuk memberikan hadiah untuk gurunya. Kalau dia meminjam uang kan dia harus bayar, ya kan? Nah, ketika dia harus bayar, kan dia berarti harus merelokasi anggaran rumah tangganya kan ya, untuk bisa membayar hutang. Nah, ada agen SPAK itu sampai harus mengurangi jatah susu anaknya untuk bisa membayar hutang itu. Segitunya. Bayangin anak itu akan tumbuh dengan kekurangan gizi kan? Berarti, jadi korupsi itu buat kita begitu dekat sebenarnya dengan kehidupan sehari-hari, dan dampaknya itu multiplier efeknya itu luar biasa. Dia bisa kayak tadi ya, misalnya faktor susu, anak kekurangan gizi gitu kan misalnya ya. Mungkin yang tadinya makan daging seminggu 2 kali jadi cuma seminggu sekali, atau malah nggak bisa makan daging cuma karena mau kasih hadiah ke gurunya. Benar kan? Sekarang sebagai guru, saya nih sebagai guru ya misalnya, ada yang ngasih saya batik sutra, ada yang ngasih saya batik print-printan gitu. Dengan segala hormat kepada guru yang juga manusia, biasanya kita lebih ingat sama yang ngasih sesuatu yang lebih besar ya. Karena kita ada perasaan bahwa gue berhutang budi, gue kayak harus membalas dengan perhatian gitu ya. Nah itu yang kita bagian dari proses pengajaran kita gitu ya. Ini sekarang ada contoh yang real banget, yang sebenarnya selalu saya ceritain dan itu tuh menakutkan gitu. Kayak misalnya ada agen SPAK yang kebetulan dia istri pejabat rektor ya di perguruan tinggi swasta di Bogor. Dia itu biasa ngasih hadiah ke ke yayasan, anaknya nih sekolah di sekolah swasta ya, ke pemilik yayasan, ke kepala sekolah, ke guru-guru, bahkan ke satpam ya, ke office boy, ke petugas administrasi, itu dia kasih terus. Anaknya umur 11 tahun. Nah, anaknya umur 11 tahun, dia selalu minta yang untuk Pak Satpam itu dikasih, dia yang kasih. Terus si ibunya tuh seneng banget karena anak saya kayak punya empati ya, punya kepekaan sosial, dia mau ngasih ke Satpam gitu. Nah, suatu kali ya ibunya nih bangga gitu ya, seneng gitu dia. Nah, satu kali si anak ini datang bangunnya telat, padahal dia harus ikut ulangan. Terus si ibu bilang, aduh kamu pasti nggak bisa ulangan nih, ibunya nyetir sendiri ya nganter anaknya. Kamu pasti nggak bisa ikut ulangan nih gitu, karena telat dan pintu gerbang itu ditutup gitu. Terus si anaknya bilang, tenang Ma, aku pasti bisa masuk. Dia bilang, kok bisa gitu? Terus dia bilang, pasti bisa. Kok bisa? Kenapa? Kan aku selalu ngasih hadiah buat satpam gitu. Jadi anak ini tahu betul manfaat yang bisa dia dapat dari
hadiah ini gitu ya. Nah, ke semua pelatihan saya selalu tanyakan gini, kalau dia makin besar, dia akan melakukan hal yang sama nggak untuk mencapai tujuan? Dikhawatirkan. Iya dong, karena kecenderungannya besar sekali bahwa ya iyalah orang dia mendapatkan manfaat yang enak gitu kan. Nah, kalau udah besar, akan makin besar juga nggak yang dia kasih? Pasti makin besar. Kalau udah makin besar, ada kemungkinan nggak dia ditangkap sama aparat penegak hukum? Jaksaan lah, polisi lah, KPK lah gitu. Pasti ada. Dan saat itu orang tuanya umur berapa? Pasti udah sepuh ya, masih bagus kalau udah nggak ada. Jadi nggak bisa lihat anaknya ditangkap sama aparat penegak hukum. Tapi kalau masih lihat, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, orang tua udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Nah itu adalah jadi jangankan kita melakukan hal yang salah, kita melakukan hal yang benar aja, ya itu anak-anak kan kita sekarang hidup di zaman digital ya, yang proses belajar itu udah nggak bisa kita stop gitu ya. Jadi seperti itu loh menakutkannya perilaku koruptif atau sesuatu yang membuat diskriminasi. Kan itu sebenarnya kalau ngasih hadiah itu bisa membuat orang jadi diskriminatif ya. Nah dari situlah sebenarnya bahayanya ya. Dan SPAK itu bergerak di area itu. Inilah yang kemudian membuat para perempuan yang ada dalam gerakan ini punya satu pengetahuan yang mendasar yang bahkan aparat penegak hukum aja mungkin nggak punya gitu. Dan inilah yang kita harapkan bisa ditanamkan di keluarga gitu. Dengan demikian, nggak usah jauh-jauh sekarang. Kalau misalnya pasangan kita ngasih amplop gitu ya, misalnya di luar apa yang telah seharusnya didapat gitu, setidak-tidaknya perempuan itu harus menanyakan dari mana uang itu. Kenapa? Karena kayak misalnya gini ya, ini di dalam struktur pemerintahan ya, ada yang bilang nih di dalam satu proses, aduh saya kan cuma disuruh gitu ya, cuma disuruh. Persoalannya kalau kemudian ketahuan atau ketangkep, yang ketangkep itu siapa? Kan yang ketangkep yang disuruh, bukan yang nyuruh. Yang ketangkep duluan kan yang disuruh, bukan yang nyuruh. Yang nyuruh kemana? Yang nyuruh nggak tahu kemana. Tapi yang disuruh petaka buat keluarganya. Ya, itu adalah itu yang kita masukkan di dalam proses ini. Menjadi anti korupsi itu pilihan. Itu pilihan. Nggak gampang, pasti nggak gampang. Tapi banyak orang bisa membuktikan nggak korupsi itu nggak apa-apa kok, baik-baik aja gitu ya. Nah itu yang kita banyak sekali kemudian memang muncul perubahan-perubahan ya. Nah itu yang terus kita dorong gitu, terus kita dorong supaya misalnya gini, kita berharap dari perempuan-perempuan yang ada dalam gerakan ini kemudian memegang posisi-posisi penting di masyarakat. Misalnya ada beberapa agen SPAK yang sudah jadi kepala desa, ada yang jadi wali kota, ada yang di beberapa lembaga gitu ya, ada yang jadi perwira di kepolisian misalnya, Polwan ya. Nah itu adalah cara kita mendorong pembaruan dari dalam, dari instansi, karena sekuat-kuatnya lembaga masyarakat sipil mendorong perubahan sistem dari luar, kalau dalamnya sendiri nggak ada orang-orang yang memang setia pada idealisme ini, itu nggak akan terjadi. Nah, SPAK mengisi berusaha untuk mengisi modalitas itu, memperbanyak modalitas itu gitu. Jadi sambil memenuhi kesetaraan ya, apa ya tadi kamu nyebutnya ya?
Apa? Yang tokenisme atau yang mana, Mbak? Ya, melawan tokenisme. Jadi Afirmasi. maksudnya jadi kita memperbanyak, memperluas dan memperkuat modalitas pemimpin-pemimpin perempuan yang patut ya, yang benar gitu. Itu adalah upaya yang kita mulai benar-benar dari awal gitu ya. Jadi misalnya kayak banyak sekali Dharma Wanita lembaga kementerian itu juga ada dalam gerakan ini untuk mengingatkan pasangannya. Jadi kita mencoba untuk di satu sisi mengejar ketertinggalan kesetaraan itu, tapi dengan modalitas yang kuat gitu ya, dengan orang-orang yang patut ada dalam posisi itu, sehingga kemudian bisa menjadi role model. Itu dan ini sudah mendapat pengakuan dari secara nasional bahkan secara internasional bahwa gerakan ini memang sesuatu yang patut dipastikan keberlanjutannya. Kalau saya melihatnya gini, yang paling utama ya menurut saya banyak faktornya itu, bukan banyak sih, ada faktornya itu dari kita sendiri, itu dari perempuan sendiri ya. Kan mungkin Girsa juga sering menemukan gitu ya, misalnya perempuan itu melecehkan sesama perempuan gitu ya. Banyak dong kita sering nemuin ya, kita ngetawain sesama perempuan gitu ya. Misalnya banyak sekali perempuan-perempuan yang mungkin karena keterbatasannya menjadi kurang punya pengetahuan misalnya gitu ya. Atau itu tuh menjadi bahan bahan gunjingan, bahan ejekan gitu ya. Yang nggak jauh-jauh deh, misalnya perempuan yang bercerai ya, misalnya perempuan yang bercerai, stigma janda ya, stigma janda itu. Kenapa? Maksud saya janda kan manusia juga, perempuan yang justru harus dihormatin karena dia dengan segala kekuatan yang ada pada dia harus mempertahankan kehidupannya. Kenapa kita harus kita perempuan tuh sering mendiskriminasikan juga gitu. Itu yang saya seringkali kayak kurang memahami konstruksi berpikir orang-orang itu gitu. Teman-teman itu. Buat saya itu sesuatu yang sama sekali nggak membantu untuk mewujudkan kesetaraan itu ya. Atau misalnya sekarang soal pakaian ya, kalau tadi dihubungkan dengan agama. Saya minta maaf kalau saya mungkin salah memahami atau saya salah mengartikan atau salah menerapkannya gitu. Saya pengen bilang bahwa kenapa ya kita urusin baju orang, ya kan? Apakah dengan berhijab seorang perempuan itu menjadi lebih dari yang tidak berhijab? Belum gitu ya. Apakah nggak ada kejahatan yang dilakukan oleh perempuan yang berhijab? Apakah tidak ada kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh perempuan yang berhijab? Atau yang beragama yang lain ya, maksud saya ya. Maksudnya bukan cuma muslim ya, tapi yang beragama yang lain. Apakah juga tidak ada mereka yang merasa agamanya lebih dari yang lain itu juga misalnya
mengganggu rumah tangga orang lain. Ya, kalau sebagian orang bilang janda itu kayak hobinya mengganggu rumah tangga orang lain. Kan itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya bukan orang yang agamis betul gitu ya. Saya suka bingung gitu. Maksud saya jangan, pengetahuan agama itu kan harusnya sesuatu yang mengantarkan kita mengantarkan kita untuk berkontribusi terhadap kehidupan yang lebih baik, terhadap peradaban yang lebih yang lebih bisa dinikmati oleh banyak orang. Mungkin itu hambatan-hambatan sosial ya, karena menurut saya semua orang pasti punya kelebihan dan semua orang pasti punya kekurangan, tapi semua orang juga punya hak untuk mempertahankan hidupnya. Kan itu hak yang sangat mendasar ya. Dan kalau kita bicara Tuhan udah memberikan kehidupan pada kita, wajiblah kita mengupayakan gitu ya, kehidupan itu lebih baik gitu. Kalau enggak, boleh nggak semua orang bunuh diri gitu ya, misalnya karena tidak tahan pada satu kondisi yang sulit gitu. Nah itu yang menurut saya hambatannya banyak sekali di situ ya, di luar bahwa banyak sekali infrastruktur yang juga merugikan buat perempuan gitu. Tapi setidaknya perempuan harus mendukung perempuan. Iya, buat saya kesetaraan perempuan itu bukan slogan, ya. Kesetaraan perempuan itu bukan sekedar tagline gitu, ya. Tapi kesetaraan perempuan itu adalah sebuah upaya di mana kita harus bersungguh-sungguh gitu ya, memberikan arti dari keberadaan kita gitu. Jadi saya selalu bilang, what is the reasons of your existence gitu. Maksudnya alasan dari keberadaan kita di dunia ini itu apa gitu. Kalau soal teori, soal hal-hal yang muluk-muluk itu pasti gampang. Dan kita tahu itu banyak sekali kritisisme apa segala macam ya. Nggak usah jauh-jauh deh, misalnya kebijakan pemerintah yang mungkin seringkali nggak bisa membahagiakan semua orang gitu ya. Tapi kadang-kadang kritisismenya itu juga nggak proporsional gitu ya. Karena apa? Karena kita juga nggak punya budaya untuk mempertanyakan gitu ya, mencari informasi, kemudian melihat kembali ke diri kita, apa sih yang udah kita lakukan gitu ya. Itu kan sebenarnya membaca gitu ya, belajar dari orang lain gitu. Itu tuh kayak udah deh gue ngomong aja dulu, nulis aja dulu. Dan bahayanya sebenarnya media sosial itu seringkali menjadi media melampiaskan amarah. Itulah jadinya kemudian satu isu jadi blunder gak karu-karuan, ya. Karena semua orang menyumbangkan kemarahannya di situ dibandingkan sama berusaha untuk mencoba kritis terhadap apa sih sebenarnya nih yang kita dapat kalau kita mengomentari ini gitu ya. Apa sih sebenarnya latar belakang gejala ini misalnya gitu. Kemudian saya itu posisinya ada di mana dan saya itu bisa apa yang saya bisa pelajarin. Itu tuh kayak nggak ada. Padahal maksud saya media sosial itu adalah sesuatu yang sangat powerful kalau kita bisa mendinginkan hati dan membuka pikiran. Media sosial itu gini, kan juga alat advokasi yang luar biasa ya. Ya, harusnya. Tapi kan advokasi itu bukan kemarahan. Advokasi itu beda banget sama kemarahan. Bahwa advokasi itu bernada
menuntut sesuatu karena memang nature-nya advokasi harus begitu. Gitu. Tapi kan kalimat-kalimat yang keluar dalam sebuah proses advokasi itu adalah kalimat-kalimat yang terukur ya. Advokasi yang untuk perubahan ya, bukan advokasi karena seringkali orang juga mensalahartikan kata advokasi gitu ya. Advokasi dan provokator itu udah benar-benar tipis ya maksud saya. Tapi kalau advokasi itu pasti setiap kata yang keluar itu udah dipikirin, udah diukur pro dan kontranya karena advokasi harus harus ada di dalam track yang benar untuk mencapai pada satu perubahan. Apakah itu perubahannya policy, perubahan sistem, perubahan tata kelola pemerintahan, program tata kelola kehidupan dan sebagainya gitu. Karena kalau dia nggak diukur, kita nggak pernah tahu itu akan berhasil atau enggak gitu. Nah itu yang menurut saya jadi penting. Dan kita mesti ngukur sih ya di media sosial itu, makanya kata orang harus bijak bermedsos itu ya. Karena daya rusaknya media sosial itu luar biasa. Terutama kalau kita melihat ke daerah-daerah ya. Kan perusakan itu bisa berjalan dari mereka yang ada di tingkat nasional yang kemudian nggak pernah bisa menghitung daya rusaknya di akar rumput. Kayak orang punya satu fakta kemudian dipelintir jadi hoax, daya rusaknya di akar rumput kan itu luar biasa dan nggak pernah bisa kembali kepada keadaan yang semula karena kemudian muncul kebencian yang menjadi dasar. Itu menyedihkan banget. Maksudnya karena saya sering banget berjalan ke daerah-daerah, ketemu dengan teman-teman di akar rumput, segalanya nggak pernah kembali ketika kebencian itu sudah hadir. Mau di media kayak apapun, kebencian dan kecurigaan itu nggak pernah kembali. Ngeri banget.